Ahmad Ones. Saudara-saudara jamaah sholat subuh Masjid At-Thahir rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Saya secara pribadi sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sejak kemarin tentunya dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara saya di Los Angeles ini khususnya. Umumnya masyarakat muslim di California yang sejak 2 tahun ini saya tidak bersilaturahmi, dan alhamdulillah kunjungan yang kesekian kalinya ini mempunyai kesan yang berbeda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya. Salah satu kesan yang sangat berbeda itu adalah hari ini saya berada di Masjid At-Thahir yang sebelumnya belum pernah terbayangkan bagi saya kalau berkunjung ke LA akan bermalam di masjid. Subhanallah, ini adalah kesan yang sangat mendalam, yang mudah-mudahan Masjid At-Thahir ini dijadikan sebagai masjid yang berkah, amin, yang memantulkan cahaya Islam, amin. Dan semoga pembangunan Masjid At-Thahir di masa mendatang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas lagi, bukan saja oleh komunitas muslim Indonesia, tetapi juga oleh komunitas muslim dari negara-negara yang lain. Tentu saya memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada segenap pengurus IMPO dan juga pengurus Masjid At-Thahir ini yang telah dapat merealisasikan impian-impian kita, harapan-harapan kita beberapa tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan yang bersatu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Ikhwah sekalian rahimakumullah, apa kabar antum semua di pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat belum ada wajah-wajah yang baru. Ya, cuma satu yang baru saya lihat, Mas Adit ya. Belum pernah jumpa. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah banyak ngobrol dengan beliau. Beberapa hari ini kita sama-sama jadi berbot di Masjid At-Thahir insyaallah. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, kultum. Kultum ini kuliah terserah antum. Ya. Kultum kita pagi ini membahas 2 ayat saja yang saya bacakan di dalam surat At-Taubah tadi, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 18. Ini ayat tersebut terkait dengan keberadaan Masjid At-Thahir ini. Yang pertama, Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Artinya, tidak pantas orang-orang musyrik itu
orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu yang memakmurkan masjid Allah. Masjid yang dimaksud dalam ayat ini dalam sejarah adalah Masjidil Haram. Jadi tidak pantas orang-orang musyrik itu yang akan memakmurkan, mengurus Masjidil Haram. Karena dalam sejarah susunan pengurus Masjidil Haram sebelum Fathu Makkah itu adalah ketuanya Abu Jahal, wakil ketuanya Abu Lahab, bendaharanya Abu-Abu. Ya. Jadi segala macam abu jadi pengurus Masjid Al-Haram waktu itu. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sementara mereka mempersaksikan dirinya bahwa mereka adalah kalangan orang-orang kafir. Ini ayat sangat tegas sekali. Karena memang dalam sejarah itu sebelum Fathu Makkah yang mengelola, yang mengurusi Masjidil Haram itu adalah orang kafir, orang musyrik. Semua pengurusnya orang musyrik. Maka Allah tegaskan tidak pantas mereka yang mengelola masjid itu. Nah ini At-Thahir masih baina-baina ini. Karena simbol apanya masih ada. Iya kan? Salah-salah orang Kristen hari Minggu datang sini ya enggak? Nah, jadi ini apa namanya? Untungnya orang di sini juga Kristennya sudah bubar gitu kan? Artinya boro-boro akan merebut kembali. Malah yang sudah ada dijualin sama mereka, ya kan? Artinya ini mengulangi sejarah kembali, mengingatkan kita tidak pantas orang-orang musyrik itu yang akan mengelola masjid itu. Walaupun Al-Quran berbicara tentang Al-Haram, tetapi secara umum adalah bicara masjid di mana saja. Tidak boleh pengurus masjid itu orang kafir, orang musyrik, tidak boleh. Kenapa? Tidak ada faedahnya. Ulaika habitat a'maluhum. Jadi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya. Jadi mereka tidak ada nilai apa-apa di dalam beramal, memakmurkan, mengelola, mengurusi Masjid Al-Haram itu mereka nggak dapat pahala. Wa finnarihum khalidun, dan di neraka nanti mereka kekal selamanya kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, siapa yang pantas mengelola, mengurus masjid-masjid itu? Ayat selanjutnya kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang paling pantas mengelola, mengurus, membangun, memelihara, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian wa aqamas shalah. Nah, ingat ini paham nih. Kalau enggak salat jangan pengurus. Nah, ini ingat ini. Ya Pak Ustaz Farhad ya, Pak Haji Farhad. Kalau tak salat, ada boleh mengurus masjid. Wa aqamas shalah. Jadi bikin dulu struktur. Struktur kepengurusan itu utamakan orang-orang yang salat dulu semuanya, ya. Wa aqamas shalah. Sebab kalau kita bicara iman, semua mengklaim beriman. Oh, saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Urutan selanjutnya apa? Wa aqamas shalah. Dia mendirikan salat. Mendirikan salat di sini bukan asal salat, tapi yang bersangkutan masuk kategori memakmurkan, disiplin dalam salat yang 5 waktu. Kalaupun dia tidak bisa, yang penting tidak bisa 5 waktu berjamaah di sini karena memang kerja. Yang minimal apa? Salat apa? Subuh. Kalau subuh kan tidak ada alasan. Nah, salat subuh itu dulu yang jadi pemakmur masjid itu, pengelola, pengurus itu yang masuk. Wa ataz zakah, dan juga orang yang membayar zakat. Kalau bakhil jangan pengurus. Wah, mundur aja dulu, mundur. Ya kan? Siapa lagi? Walam yakhshallah, walam yakhsha illallah. Dan juga bukan orang yang pengecut. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau penakut-penakut nomor sekian dulu, ya gitu kan. Urutannya ada itu. Ya kan? Jadi orang yang pantas jadi pengurus siapa tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mendirikan salat dia, membayar zakat dia, kemudian apa lagi? Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada
Allah artinya tidak bermental pengecut, dia pemberani, suja, gitu kan? Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka-mereka yang disebutkan kelompok-kelompok golongan-golongan yang tadi itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin memberikan satu trik-trik bagaimana kita bisa mengelola masjid ini sehingga masjid ini makmur. Ya. Berangkat dari pengalaman kita di mana? Di Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah yang di New York. Sampai sekarang nggak selesai itu permasalahan. Ya, udah selesai. Nah, saya mau ngasih resep kepada kita semua. Kalau masjid ini ingin makmur, ya, kata kuncinya itu yang pertama adalah adanya tauhidul ummah. Persatuan umat kita ini. Ya, kita harus bersatu. Kalau tidak ada persatuan, ikhwah sekalian, tidak ada persatuan, tidak mungkin kita bisa memakmurkan masjid ini. Nah, seruan saya bukan mengajak, ayo kita bersatu, itu mudah. Tapi yang perlu kita lakukan hari ini adalah faktor-faktor, penyebab-penyebab apa yang bisa membuat kita tidak bersatu. Itu yang kita cari resepnya. Mengajak orang bersatu mudah-mudah saja. Tetapi perpecahan selalu mengintai. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, sekarang yang mau kita cari penyebab-penyebab nih. Jadi ibarat orang penyakit, dokter itu kan sebelum mengobati, apa dulu? Diagnosa dulu. Diagnosa. Setelah diagnosa dia baru dikasih resep. Kan gitu. Nah, kita juga begitu sekarang. Jadi kita cari dulu penyakit-penyakit yang membuat kita tidak bersatu apa? Poin-poinnya. Yang pertama, kita tidak boleh bicara tentang khilafiyah. Nah, harus sepakati dulu nih. Jangan memperuncing masalah khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Perbedaan pendapat di antara kita. Bahwa kita ini pasti beda-beda paham fikihnya. Alirannya masih beda-beda. Maka gini, disepakati. Siapa yang jadi imam? Kalau imamnya kunut, ikut kunut. Nah, gitu kan? Gitu, ikut kunut. Karena begitu juga yang dilakukan oleh imam mazhab dulu. Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau imamnya itu berkunut, makmumnya ikut kunut. Itu sepakati dulu itu. Kalau imamnya tidak kunut, semuanya ikut imam. Jadi jangan dibantah-bantah, jangan diprotes. Wah, ini kenapa ini? Jadi ini adalah sumber penyakit. Ya kan? Harus sepakati, semua sepakati bahwa jangan diperuncing masalah khilafiyah. Satu ini. Yang kedua, yang paling rawan juga, perpecahan politik. Nah, masalah politik. Nah, ya kan? Ini juga bisa runyam ini. Ya, bukan hanya grup WhatsApp yang bubar. Bisa-bisa pengurus masjid bubar juga. Benar nggak? Nah, jadi kalau cuma grup WhatsApp yang bubar, gampang menggantinya. Tapi kalau bisa tohir ini bubar, wah kacau kita. Nah, jadi pesan saya, kita diagnosa dulu penyakit-penyakit, penyebab-penyebab ya yang menyebabkan kita berpecah. Ya. Biasanya yang umum ini, yang pertama adalah khilafiyah. Ya, jangan bicarakan khilafiyah. Siapapun ustaz datang kemari, diingatkan, Ustaz, kalau antum bicara fikih, ketengahkan kepada kami fikih muqaranah saja, fikih perbandingan. Ya, oh pendapat mazhab ini begini, mazhab ini begini, semuanya berpulang kepada jamaah. Sebab itu nanti merusak ukhuwah kita. Iya, kalau tingkat keilmuan kita sama. Ini kadang-kadang nggak balance. Ya, satu itu, hindari masalah khilafiyah. Yang kedua, hindari bicara politik praktis di dalam masjid ini. Ya, kalau bicara-bicara politik di luar sana, misalnya boleh. Karena kalau sudah di sini nanti pasti banyak intrik-intriknya. Dan kita umumnya di mana saja, nggak di Amerika, nggak di Indonesia, pasti sama. Nggak akan sama warna pola pikirnya itu, nggak akan sama. Apalagi ini udah bicara mulai tarik-tarikan nih, pro yang Jokowi ada yang pro yang Prabowo, udah mulai rame nih. Saya aja tidak malam udah dipancing-pancing, ya kan? Udah mulai pancing-pancing saya.
Tapi saya pura-pura terpancing gitu kan. Nah, saya tahu itu triknya gitu kan. Ya, kita jangan bicara politik praktis lah di dalam masjid itu. Itu bahaya. Karena itu rawan perpecahan. Nah, udah dua. Yang ketiga, jangan bicara kesukuan. Di masjid itu jangan. Hancurnya Al-Hikmah itu karena bicara kesukuan. Golongan. Oh, ketika sekolah jadi pengurus, wah, keneknya anggotanya semua dari suku dia misalnya. Itu tidak boleh. Masjid tidak boleh membawa kesukuan, golongan, tidak boleh itu. Ya kan? Bahkan bila perlu saran saya, Pak, jangan ada komunitas Muslim LA ini yang sholat ya, yang tidak masuk pengurus. So, makin ramai pengurus itu, makin makmur ini masjid, ya kan? Tinggal dibengkakkan saja. Jadi semua masukin aja, masuk di anggota semua. Anggota cuci piring, anggota ngepel, anggota ini masukkan. Walaupun kerjanya kasar, pasti suka dia. Kenapa? Merasa memiliki. Oh, saya pengurus. Walaupun kerjanya krocok-krocok. Nah, ketika ada nama di situ, oh, saya ada nama saya di sana. Sebab bagaimanapun budaya orang Indonesia suka kalau ada nama. Saya aja kalau diceramah di pesan orang, Ustaz sebutkan nama saya, Ustaz yang undang saya, kata. Iya, itu masih ada itu budaya itu gitu loh. Nah, itu harus kita pahami, ya kan? Kita pahami. Jadi bagus sekali itu. Yang muda-muda tampilkan, ya kan? Tampilkan yang muda-muda. Misalnya Ustaz Ones nih, masuk kemana? Musrib pemuda. Subhanallah. Jadi semua kita rangkul, karena berangkat dari pengalaman yang sudah-sudah. Biasanya itu kalau sudah bicara kesukuan ini, itu rentan. Sangat bahaya sekali. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Biasanya yang rawan perpecahan itu adalah masalah keuangan. Nah ini yang rawan biasanya nih. Jadi 4 poin aja. Kalau dalam catatan saya, di lapangan itu 4 aja, Pak. 4 ya. Yang rawan ini membuat kita berpecah belah. Yang pertama apa? Khilafiyah. Ya, hindari itu. Yang kedua, masalah politik. Yang ketiga tadi, kesukuan. Yang keempat, masalah keuangan, masalah dana. Nah, ini biasanya pemicu perpecahan di kalangan umat itu. Kalau kita bicara memakmurkan masjid, nihil kemakmuran masjid kalau kita tidak bersatu. Betul nggak? Mustahil kita bisa memakmurkan Masjid At-Thahir ini kalau kita tidak bersatu. Jadi kata kuncinya di persatuan dulu, ukhuwah dulu, ya, tauhidul ummah. Nah, baru tadi apa? Mengajak bersatu ini kan mudah-mudah saja. Ayo bersatu. Dibacakan hanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatun. Itu gampang-gampang saja membacakan ayat. Tapi kalau tidak dicari penyebab-penyebab perpecahan itu, tidak akan pernah selesai. Nah, ketika ini kita selesaikan, kita sepakati. Oke, siapa jadi imam? Ikuti imam. Ju'ilal imamu liutamma bi. Imam dijadikan sebagai panutan ikutan. Idza kabbarul imam fakabbir. Kalau imam sudah bertakbir, takbirlah. Nah, jadi saya ingin membahas ayat ini tadi, 2 ayat tadi, mulai dari ayat 17, ayat 18 ini. Yang pertama, tidak pantas yang memakmurkan masjid itu adalah orang kafir, itu sudah kita sepakati, ya kan? Kemudian, lalu siapa yang pantas memakmurkan masjid itu? Yang pertama tadi, beriman dia kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada semua rukun iman itu. Kemudian dia mendirikan sholat. Ya, memang kita tahu itu orang yang ahli sholat, membayar zakat, dan orangnya tidak pengecut, tidak penakut, orangnya pemberani. Ya, insya Allah dengan urutan-urutan, dengan konsep yang ada dalam Al-Quran ini, kita akan bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Masjid At-Thahir ini. Mungkin ini aja kuliah 7 menit kita. Mudah-mudahan ini manfaat. Insya Allah nanti sore kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Dan Ustadz Ahmad Muhajir lagi kurang sehat kakinya, dan juga beliau sedang bengkak gusinya. Mudah-mudahan nanti malam bisa baca Al-Quran insya Allah. Program kami oleh Ustadz Farhat
selama 2 minggu saja, 2 minggu saja di California ini. Saya tidak tahu nanti apa ada lagi hubungi beliau ke lokaliti yang lain yang memang misi saya ke sini, ya, ke LA ini. Tapi kalau ada yang lain pengen jalan-jalan silaturahmi juga, mungkin pilihannya antara Las Vegas, San Francisco mungkin bisa, karena kita belum jumpa dengan keluarganya Pak Saiful almarhum. Itu Las Vegas tuh, sama San Francisco mungkin kalau Ustadz Ahmad Muhajir belum pernah ke sana. Ala kulli hal, saya pribadi sangat bangga dan bersyukur kepada Allah dengan kehadiran Masjid At-Thohir yang sudah lama kita impikan ini. Dan mudah-mudahan juga di lokaliti yang lain sudah makin banyak yang komunitas muslim Indonesia ini makin banyak yang mau terpancing bikin masjid. Houston sudah lebih dulu, Istiqlal, ya kan? Kemudian Imam Center di Washington DC sudah membuat masjid bekas gereja juga. Jadi 3 masjid orang Indonesia itu bekas gereja semuanya, ya. Houston, Istiqlal bekas gereja, Imam Center di Washington DC juga bekas gereja, ini juga bekas gereja. Insya Allah ini akan saya bawa ke Indonesia. Amin. Berita ini akan saya sampaikan di Indonesia. Dan sekedar informasi juga, kebetulan saya alhamdulillah sudah membuat televisi dakwah. Ya, sudah ada televisi kita, namanya An-Naba TV. Ya, kalau di Asia bisa dibuka dengan akses parabola. Tapi kalau yang di Amerika ini mungkin bisa lewat Facebook atau website, ya, atau YouTube. YouTube juga ada An-Naba TV. Ya. Ya, sekaligus kehadiran saya juga ke Amerika ini dalam rangka untuk minta surat invitation dalam rangka memperpanjang visa. Kebetulan visa saya tanggal 8 September habis. Nah, jadi nanti biasanya sih saya minta sama Pak Afat. Mudah-mudahan Pak Afat berkenan lagi membuatkan surat undangan buat saya dan keluarga juga, ya, insya Allah, supaya bisa jalan-jalan kemari juga. Amin. Ada yang mau tanya, Pak? Saudara-saudara ada yang mau bertanya? Sharing kita pagi ini, tafadhol. Iya. Nah, sementara mau kerja, kalau saya santai-santai. Iya, biasanya Pak Hamdi nih selalu mendampingi, ya kan? Iya. Nah. Mudah-mudahan Bapak parkir sebelah kiri, ya. Sekolah sudah mulai, bentar lagi sekolah mulai jadi parkir total di sebelah kiri. Ya. Mungkin itu antum akan beraktivitas. Jazakumullah bi ahsanil jazaa. Amin. Mudah-mudahan kuliah 7 menit kita ini bermanfaat dan bisa kita sama-sama mempraktekkan poin-poin yang tadi itu demi ittihadul muslimin, ya, persatuan umat Islam di daerah kita, di lingkungan masjid kita ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ada waktu ke ruangan sebelah, ya. Rapin meja. Susun kursi, meja di ruangan aula untuk nanti malam. Terima kasih, Pak. Pak Dodi kerja? Kerja jam 9. Oh, siap. Pak Dodi kerja? Tak boleh kerja. Pak Fauzi gimana? Masih ada kegiatan tak? Masih ini kan? Siap. Kau boleh dari. Jadi apa saya sering-sering ke apa sekarang nih? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Pak Nababan dan Bapak Ustadz Muhammad. Jadi dah. Jadi dah saya ulang. Sudah marga suka. Dimatiin, ya. Bersama Ustadz Muhammad Muhajir, ya, alhamdulillah bisa ada di sini.
di Masjid At-Tahir Los Angeles. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.